Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala SLN Japan Suji, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Pak Abdul Mukmin, serta Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati. Terima kasih telah hadir dalam acara pada siang hari ini. Mohon maaf, ini mungkin ke depan akan banyak merepotkan Bapak Ibu untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Tapi harapannya kegiatan seperti ini ke depan banyak dilaksanakan dan kita dapat mengambil ilmunya, walaupun mungkin nanti sedikit demi sedikit yang dapat kita ambil, tapi kalau bisa kita terapkan, insya Allah akan luar biasa membawa berdampak perubahan bagi sekolah kita. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Anggur Setiawan, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Mesuji. Hari ini kita akan membahas sedikit mengenai budaya positif. Bagaimana budaya positif ini diperlukan diterapkan di sekolah pada zaman sekarang. Mungkin kalau zaman dahulu ini kurang relevan ya, melihat karakteristik anak zaman dahulu. Tapi kalau melihat karakteristik anak zaman sekarang, mungkin Bapak Ibu sudah merasakan perbedaannya. Pak Adi Salim, Pak Amirul mungkin dulu mengajar waktu angkatan saya seperti apa, dengan mengajar anak-anak di saat ini seperti apa, mungkin sudah bisa merasakan perbedaannya. Kalau Pak Hadi mungkin ketika mengajar sudah menemukan generasi seperti ini ya. Tapi kalau seperti Pak Haji Salim, Pak Amirul, bahkan mungkin Bu Tina yang sudah mengajar dari 2009-2011an ya, itu pasti merasakan perbedaannya anak-anak zaman dulu dengan zaman sekarang. Oleh karena itu kita sebagai guru juga harus beradaptasi. Artinya ada hal-hal yang mungkin zaman dulu kita terapkan sekarang kurang relevan lagi. Tapi mungkin perubahan itu bisa dimulai sedikit demi sedikit. Yang ini budaya positif ini akan kita bahas untuk menanggapi hal tersebut. Baik, langsung Pak Adi. Ya, Bapak Ibu perkenalkan, dalam pendidikan saya sebagai guru penggerak, ini adalah fasilitator saya yang membimbing kami melalui jaringan daring secara daring, yaitu Ibu Arsi Widya Fitri dan Bapak Syafi'i Sarjana Pendidikan yang sebagai pengajar praktik, di mana beliau membimbing saya secara luring langsung. Jadi Pak Syafi'i 1 bulan sekali akan datang ke sini untuk melakukan pendampingan individu. Nanti kalau Bapak Ibu yang akan mengikuti pendidikan guru penggerak akan menemui seperti ini. Ada fasilitator yang mendampingi secara daring, ada pengajar praktik yang mendampingi secara luring. Nah, sebelum kita membahas mengenai budaya positif, ada satu filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Pada dasarnya pendidikan itu memiliki tujuan untuk menentukan segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini tugas kita sebagai guru adalah menuntun anak-anak. Ini sudah disampaikan Bapak Pendidikan Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwasanya guru itu tugasnya untuk menuntun anak. Kalau ibaratnya tanduran kacang, kita itu lanjarannya Bapak Ibu. Jadi kacang itu biar tumbuh dengan baik harus ada lanjarannya supaya kacang itu terarah. Begitulah kita sebagai dewan guru, yaitu mengarahkan kodrat anak. Karena anak itu terlahir sudah mempunyai karakteristik masing-masing. Tugas kita hanya menebalkan yang bagus-bagus dan menghapuskan yang jelek-jelek. Jadi kalau ibaratkan kertas kosong, anak lahir itu bukan terlahir sebagai kertas kosong. Ada teori yang mengatakan seperti itu. Anak terlahir itu sudah dengan coretan-coretan yang masih agak mudah, yang perlu kita tebalkan. Dan tugas kita sebagai guru, coretan itu ada yang bagus, ada yang tidak bagus, ada yang positif, ada yang kurang positif. Artinya apa? Sebagai seorang guru, tugas kita menebalkan yang bagus-bagus. Seperti anak itu terlahir, kita kalau sebagai guru harus menebalkan bagaimana mereka itu bisa menjadi anak yang disiplin. Mereka lahir sudah punya kedisiplinan, tapi itu perlu ditebalkan. Tapi mereka juga punya sisi negatif. Mungkin sisi lainnya usil, sisi lainnya suka mengganggu temannya. Nah itu yang harus kita tidak boleh kita tebalkan. Dalam pembelajaran kita itu yang tidak ditebalkan. Yang kita tebalkan yang bagus-bagus. Supaya apa? Supaya mereka memiliki keselamatan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya mereka bisa diterima di tengah-tengah masyarakat ketika mereka sudah tidak sekolah lagi. Ketika sudah tidak sekolah lagi, karakteristik mereka yang ditempa di sekolahan itu bisa membuat mereka diterima sebagai anggota masyarakat. Demikian filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Lalu masuk ke pokok bahasan kita hari ini berkenaan dengan budaya positif.
Apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Jadi nilai-nilai yang disepakati bersama bahwasanya yang ini perilaku A itu seluruh masyarakat itu menyepakati itu jelek. Perilaku B menyepakati bahwasanya itu bagus. Itu namanya keyakinan universal. Jadi sesuatu yang dianggap baik oleh seluruh masyarakat, walaupun itu mungkin tidak tertulis ya, pasti yakin seluruh masyarakat mengatakan bahwasanya umpatan itu tidak baik. Itu pasti keyakinan. Walaupun ada masyarakat yang melakukan itu ya. Kalau bahasa kayak kitanya misum ya Bapak Ibu ya. Nah itu kan menjadi salah satu, saya katakan salah satu problem anak-anak kita itu banyak sering berkata kotor. Nah itu saya yakin kalau kita sensus satu persatu orang-orang tua masyarakat kita ini meyakini bahwasanya itu tidak baik. Umpatan atau misum itu tadi sebagai hal yang tidak baik. Saya yakin lah pasti sepakat orang tua itu meyakini itu tidak baik ya. Kemudian keyakinan universal yang diterapkan di sekolah agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Ini tujuannya budaya positif diterapkan di sekolah. Jadi supaya anak-anak menjadi pribadi yang kritis, yang penuh hormat, menghargai sesama teman, menghormati guru, menyayangi yang lebih muda, dan menjadi anak yang bertanggung jawab. Jadi tujuan dari budaya positif ini membuat anak kritis, hormat dan tanggung jawab. Selanjutnya, nah dalam penerapan budaya positif ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita perlu mengetahui mengenai disiplin positif. Bagaimana disiplin positif itu diterapkan. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki perubahan paradigma belajar, terutama untuk kita yang sudah lama mengajar, ya. Karena ini ada terjadi pergeseran. Mental anak-anak sekarang itu tidak seperti mental anak yang lahir tahun 90-an, yang berbeda. Maka dalam menangani pun berbeda. Kalau anak-anak zaman dulu dikerasin, oke, masih bisa terbentuk. Tapi anak zaman sekarang biasanya kalau kita terlalu keras, ya, enggak semuanya, mungkin dalam suku tertentu, karakter tertentu perlu kita kerasin. Tapi mayoritas generasi yang sekarang ini, Gen Z ini, perlu ada treatment bagaimana mereka berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi nggak semuanya bisa dikerasi. Ada anak-anak tertentu yang tidak bisa dikerasi. Dan ini kita harus memiliki perubahan paradigma dalam belajar. Yang ketiga, kita perlu mengetahui motivasi. Bagaimana motivasi itu terbangun. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Kalau kita tahu kebutuhan dasar mereka, jadi kita tahu motif mereka melakukan sesuatu. Yang selanjutnya, posisi kontrol guru, keyakinan keras dan institusi. Nanti yang akan kita bahas satu persatu dalam materi pada siang hari ini. Langsung yang pertama mengenai disiplin positif. Kalau kita berbicara mengenai disiplin itu seringkali dikaitkan dengan hal yang kaku, ya. Bahkan kalau ngomongin disiplin, sekolah yang disiplin itu biasanya dihubungkan dengan sekolah yang rajin menghukum anaknya. Ini perspektif ya, cara pandang kita yang muncul ketika kita dilontarkan kata disiplin, Bapak Ibu ya. Pasti, kepala sekolah itu disiplin. Wah, pasti ini suka menghukum gurunya, suka mengancam gurunya. Nah ini perspektif kita yang sering kita muncul ketika disuguhkan kata disiplin. Selanjutnya, nah disiplin positif itu apa? Penerapan disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin, ya, keteraturan dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah, ya. Jadi hukuman ataupun hadiah menjadi langkah terakhir yang bisa digunakan. Jadi kita membangun kedisiplinan, keteraturan anak-anak itu dibangun dari dalam diri anak. Artinya pendekatannya harus berbeda di sini, ya. Pendekatannya harus berbeda. Pendekatannya kalau bahasa Inggrisnya walaupun itu heart to heart, ya, dari hati ke hati. Ini yang lebih mengena. Jadi penerapan disiplin positif itu boleh hukuman ataupun hadiah itu diperbolehkan, tapi itu menjadi alternatif terakhir, solusi terakhir. Yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pendekatan dari hati. Selanjutnya hal pertama yang harus dibangun adalah kesadaran dari dalam diri siswa. Ini yang perlu kita bangunkan kepada anak-anak kita untuk menerapkan disiplin positif. Baik, selanjutnya perubahan paradigma belajar. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sebagai guru bisa mengontrol perilaku murid? Tentu jawabannya tidak. Kita nggak bisa mengontrol perilaku murid, ya. Jadi mereka itu biasanya melakukan sesuatu ya karena mereka punya alasan.
Artinya kita nggak bisa mengontrol perilaku murid. Kalaupun bisa paling di jam pelajaran kita aja, lepas dari pengawasan kita selesai. Jadi itu hanya tampak ketika ada orang lain saja, ada yang mengawasi saja. Selanjutnya, hanya sebuah ilusi apabila guru mengatakan guru itu dapat mengontrol murid, ya itu hanya ilusi. Artinya apa? Kita sebagai guru tidak bisa mengontrol perilaku murid, ya. Terutama ya waktu kita untuk murid berapa jam sih? Kalau IPS paling banyak 1 minggu itu 4 jam, ya. Apalagi kalau prakarya 1 minggu cuma 2 jam yang bisa mengawasi murid. Artinya kita tidak bisa mengontrol perilaku murid, apalagi kalau kita sudah tidak ada di depan murid, ya. Kemudian yang selanjutnya, hanya sebuah ilusi jika semua penguatan kepada murid itu efektif dan bermanfaat. Mungkin Bu Tina sering banget ini memanggil siswa, penguatan kepada siswa, ayo yang semangat belajarnya disadarkan. Tapi kalau kita tanyakan efektivitasnya, berapa anak yang berubah karena kita omongin seperti itu? Ya, mungkin kalau bisa sampai 50% itu sudah luar biasa sekali. Ya, dari 10 anak yang disadarkan seperti itu bisa benar-benar sadar itu luar biasa sekali. Artinya apa? Itu harus tumbuh dari dalam diri siswa. Kita nggak bisa kalau seperti dokter enak ya, kita datang ke tempat dokter, dikasih resep, kasih obat, kalau cocok sembuh, kalau nggak cocok ya cari obat yang lain gitu. Tapi kalau guru tidak bisa seperti itu. Selanjutnya, hanya sebuah ilusi bahwasanya kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi karakter itu nggak akan bisa dibangun dari kritik. Kita aja lah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita salah, kemudian kita dikritik, itu belum tentu kita bisa langsung menerima. Saya punya alasan kenapa saya begini, begitu kan? Jadi kritik itu mungkin 1-2 kasus bisa, ya, bisa membuat bisa menguatkan karakter seorang. Tapi sebagian besar itu hanya sebuah ilusi, sebagian besar tidak efektif, ya. Lanjut. Hanya sebuah ilusi bahwasanya orang dewasa dapat memaksakan kehendak, ya. Jadi kita sebagai orang dewasa itu tidak bisa memaksakan kehendak. Bahkan dengan anak kita sendiri, ya, mungkin Bu Tina dengan Patih itu pengennya Bu Tina seperti ini, si Patih penting ya kan? Karena dia punya alasan sendiri, punya motivasi sendiri, dia punya cara pandang sendiri. Makanya kita harus masuk ke dalam cara pandang anak-anak kita. Nah itu yang harus kita lakukan. Nah yang perlu dirubah adalah cara pandang kita sebagai pendidik. Kita harus melihat anak-anak melakukan sesuatu itu dari sudut pandang mereka, jangan dari sudut pandang kita. Kita mungkin punya sudut pandang seperti ini karena sudah lama hidup, pengalaman kita sudah lebih banyak. Tetapi mereka di usia mereka, cara pandang mereka masih terbatas. Maka kita harus masuk ke cara pandang mereka sehingga bisa merubah perilaku mereka berdasarkan cara pandang mereka. Itu akan lebih mengena, lebih membekas dalam hati anak-anak. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk itu kita perlu mengetahui kebutuhan dasar manusia di dalam pendidikan, ya. Kalau di dalam ekonomi kebutuhan dasar manusia, kebutuhan primer ada kebutuhan akan sandang, pangan, papan. Itu bukan itu yang kita bahas hari ini. Tapi kebutuhan dasar manusia dalam konteks pendidikan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, survival. Ya, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang penting kita bisa bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan yang paling utama. Kemudian setelah manusia bisa bertahan hidup, apa yang kebutuhan yang kedua? Kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Terkadang anak-anak kita melakukan hal-hal sesuatu dalam tanda kutip kenakalan itu karena mereka merasa tidak diterima oleh kelompoknya. Ya, merasa berbeda kelompoknya seperti ini sedangkan mereka tidak bisa mengikuti. Jadi kita harus tahu bahwasanya ada motif seseorang melakukan sesuatu karena mungkin rasa kasih sayangnya itu tidak terpenuhi atau rasa tidak diterima. Ya mungkin Bu Tina mengalami bahwasanya anak-anak yang sering dipanggil ke BK biasanya anak-anak yang kurang kasih sayang orang tuanya. Nah itu kebutuhan dasar manusia, ya. Kebutuhan dasar manusia motif seseorang melakukan sesuatu karena kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasa. Ada juga orang yang melakukan sesuatu karena butuh pengakuan atas kemampuannya. Makanya mungkin Bapak Ibu pernah mengalami kalau di kelas anak yang bandel dikasih tanggung jawab biasanya nurut mereka, biasanya malah bagus, ya kan? Anak yang agak susah ketika upacara suruh jadi pemimpin bagus, ya. Karena apa? Sebenarnya mereka butuhkan adalah pengakuan atas kemampuan mereka. Saya itu bisa loh Pak. Dan biasanya anak yang salah satu treatment kalau untuk mengatasi anak yang troublemaker di kelas, kasih mereka tanggung jawab supaya bisa memenuhi kebutuhan atas pengakuan kemampuannya, ya begitu. Selanjutnya,
Nah, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Jika kadang-kadang anak-anak itu punya pilihan. Makanya kita mungkin ke depan akan belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhan anak-anak. Jadi anak-anak yang mungkin salah satu yang paling enak kita terapkan adalah penugasan. Penugasan kalau IPS mungkin salah satu contohnya ya. Waktu terakhir itu silakan kalian buat profil tentang pahlawan nasional dengan cara yang kalian sukai. Boleh dengan cerita, boleh dengan lagu, boleh dengan kalian buat video, boleh dengan kalian membuat gambar kalau yang suka gambar. Itu artinya mereka punya banyak pilihan, ya. Jadi punya banyak pilihan untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah kebutuhan merasa senang. Nah ini yang terakhir. Jadi kalau kita sudah bisa membuat mereka senang, anak-anak senangnya belajar pakai apa? Bisa kita penuhi, maka itu juga memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Jadi dalam menyusun pembelajaran ini perlu kita perhatikan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian, hal lainnya adalah motivasi. Motivasi ini merupakan hal yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu hal. Jadi motivasi ini sesuatu hal yang sangat penting ya. Kalau Bapak Ibu dulu mungkin waktu menyusun skripsi yang berkaitan dengan pengaruh ya asosiatif, ini biasanya paling banyak muncul nih, pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa ya. Ini biasanya banyak banget nih motivasi. Karena motivasi itu memang sesuatu hal yang sangat mendorong seseorang melakukan suatu tindakan. Nah motivasi ini dibagi menjadi 2. Motivasi yang tumbuh dari dalam diri dan motivasi yang tumbuh dari luar. Yang pertama itu motivasi intrinsik. Nah, ini yang susah dibangun Bapak Ibu. Nah kita kalau bisa membangun ini kepada anak-anak kita banyak yang mempunyai motivasi intrinsik, ini akan luar biasa. Biasanya motivasi intrinsik ini berkaitan dengan lingkungan. Berkaitan dengan lingkungan di mana dia tumbuh. Kalau anak misalkan ada anak mempunyai 3 bersaudara, misalkan anak bungsunya melihat kakak yang nomor satunya sukses, pasti dia punya motivasi di dalam dirinya. Saya harus sukses seperti mama saya. Tapi atau mungkin kebalikannya, anak nomor satunya sekolahnya nggak selesai SMP, anak nomor 2, nomor 3 biasanya motivasinya nggak setinggi itu. Itu yang terbangun dari lingkungan dia. Artinya dia punya motivasi dalam diri dia sendiri. Kemudian yang kedua motivasi ekstrinsik. Ya, ada anak-anak itu suka dengan pelajaran itu gara-gara motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Anak suka pelajaran matematika karena suka dengan Pak Panji kalau ngajar di luar kelas. Misal, itu motivasi ekstrinsik. Anak nggak mau ketinggalan, pokoknya lagi sakit tetap belajar karena suka belajar bahasa Inggris. Kalau kalau ngajar bahasa Inggris nyanyi-nyanyi, misalkan. Sedangkan anak-anak suka nyanyi, ya. Makanya itu termasuk dalam motivasi ekstrinsik, ya. Dan lain sebagainya. Biasanya karena anak tertarik dengan gurunya atau anak tertarik dengan sekolahnya. Kayak anak-anak kemarin yang mendaftar dari SMP 9 ke sini, itu termasuk motivasi ekstrinsik, ya. Mereka pengen sekolah tapi keluar karena lihat SMP 8-nya. Ya, itu adalah motivasi ekstrinsik, ya. Jadi kemudian dari 2 motivasi ini, kira-kira mana yang lebih penting? Nah, mana yang perlu kita bangun di dalam diri anak? Ya, kalau motivasi intrinsik itu akan lebih melekat di dalam dirinya, lebih menghujam ya bahasanya. Kalau motivasi ekstrinsik itu tergantung suasana, ya. Artinya kita sebagai guru harus bisa masuk ke dalam diri anak dan membangun motivasi intrinsik anak. Bagaimana menguatkan motivasi intrinsik anak? Baik, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu Guru sekalian, setelah kita mengetahui tadi mengenai kebutuhan dasar manusia, kemudian kita mengetahui mengenai motivasi. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Nah, kita perlu juga dalam melakukan pembelajaran menerapkan disiplin positif, budaya positif ini kita perlu mengetahui posisi kontrol guru. Ini kita sambil evaluasi Bapak Ibu ya. Kira-kira saya itu masuk ke yang mana ya? Nah, posisi kontrol guru itu yang pertama yaitu penghukum. Nah, penghukum ini biasanya yang sering nah ini apakah kita termasuk ini atau yang bukan? Biasanya penghukum ini adalah ketika kita kamu salah, kamu harus 10 kali, kamu salah, bersihin itu, kamu salah. Ini penghukum ya. Mungkin sudah paham Bapak Ibu ya bagaimana posisi kontrol guru sebagai penghukum.
Tapi penghukum ini bukannya buruk ya. Sesekali tetap perlu kita perlukan ya. Kita sesekali tetap perlu mengambil posisi ini. Artinya dari kelima posisi ini nanti ini nggak ada yang lebih baik daripada yang lainnya. Hanya kita perlu kapan kita dalam suatu kondisi menempatkan diri sebagai penghukum, kapan kita menempatkan sebagai yang lainnya. Oke Pak, yang selanjutnya. Nah, yang kedua ini posisi kontrol dulu sebagai pembuat rasa bersalah ya. Membuat rasa bersalah ini ketika kita membuat anak merasa bersalah, itu berarti kita sedang berada pada posisi kontrol itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya posisi sebagai teman. Nah ini kalau sebagai teman tuh biasanya ayo bantuin ibu, ayo bantuin bapak, ayo itu. Nah itu biasanya sebagai teman ya. Ayo bantuin ibu kerjakan tugasnya, nanti kalau tugas kalian nggak selesai nanti ibu nggak bisa minta rapor, nanti ibu dimarahin ke kepala sekolah. Nah itu sebagai posisi kontrol sebagai teman ya. Nah ini bagus, penghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman. Ini kita sesekali perlu menerapkan itu. Jadi nggak kalau teman-teman terus, kita posisi sebagai teman kalau diterapkan terus menerus itu juga berdampak kurang bagus. Anak bisa menunda, atau mungkin anak-anak kita kan sudah mulai memasuki masa puber ya Bapak Ibu ya. Memasuki masa puber yang suka dengan lawan jenisnya atau suka ngefans dengan bapak ibu gurunya, itu bisa melunjak, bisa kebablasan gitu ya. Nah selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Nah kalau pemantau ini biasanya kamu merasa salah, kamu merasa benar atau salah, gitu kan, itu pemantau biasanya. Kalau salah hukumannya apa kira-kira? Nah itu pemantau. Jadi kita berdialog dengan mereka, tetapi kita ingin menunjukkan kalau mereka salah ya mereka salah ya. Misalkan buktinya ada anak yang telat nih, kamu kenapa telat? Nah, kalau telat konsekuensinya apa? Dapat poin berapa? Ibu tulis ya. Nah, itu pemantau namanya. Nah, ini penting juga ya. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Nah, ini yang terakhir yang berkaitan dengan pembelajaran yang saat ini adalah posisi sebagai manajer. Kalau manajer ini kita menggiring anak yang salah, misalkan anak melakukan kesalahan, kita menggiring anak untuk menyadari bahwasanya yang mereka lakukan itu salah, dan mereka punya kesadaran untuk merubah. Jadi ini merupakan manajer. Misalkan kita panggil anak yang tadi sudah telat mengumpulkan tugas, tidak mengerjakan tugas, dipanggil, Bapak Ibu sekalian, dipanggil. Kita tanya, kira-kira kamu tahu nggak kenapa saya panggil di sini? Oh saya karena nggak kerjain tugas. Nah yang itu tahu, itu. Terus kemudian kita tanya, kenapa kok nggak kerjain tugas? Iya bu, kemarin saya begadang dan lain sebagainya. Nah kita kasih pengertian bahwasanya kira-kira kalau menurut kamu tidak mengerjakan tugas itu dengan seperti itu salah atau benar? Ya bu, saya salah, minta maaf bu. Oh di sini ibu bukan menyalahkan atau tidak membenarkan itu, tetapi kalau kamu sudah menyadari bahwasanya itu salah, kira-kira solusinya bagaimana? Nah kita tawarkan solusi dia, itu artinya manajer anak bisa mengerti bahwasanya mereka itu salah dan bisa mencari solusi. Itu adalah posisi sebagai manajer. Ini yang perlu mungkin kita, bahkan saya pribadi belum menerapkan secara maksimal di kelas. Dan ini perlu kita terapkan melihat karakteristik anak-anak Gen Z saat ini. Ya, kalau banyak di media sosial itu Gen Z itu generasi yang generasi buruk gitu ya, generasi yang lemah gitu. Generasi terakhir Pak. Generasi terakhir habis ini nggak ada set kiamat. Ya, ini Bapak Ibu posisi kontrol dulu yang perlu kita ketahui, dan kita harus bisa mengambil posisi ini sesuai dengan keadaan. Jadi jangan sebagai penghukum terus, jangan sebagai teman terus, atau mungkin jangan sebagai manajer terus. Kita harus tahu kapan kita mengambil posisi sebagai itu. Tapi kalau kita tanyakan pada diri kita sambil evaluasi diri, kira-kira selama ini saya lebih banyak ke yang mana ya dalam menerapkan ini ya, gitu ya. Ini sebagai evaluasi kita. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu sekalian, lanjut lagi. Keyakinan kelas ini merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Jadi Bapak Ibu sekalian, keyakinan kelas ini adalah seperangkat nilai dan prinsip. Biasanya pembuatan keyakinan kelas ini Bapak Ibu wali kelas ya, kalau membuat keyakinan kelas sama kayak misalnya contoh enaknya kayak dasar dharma ya, disiplin, berani, dan setia. Itu kan poin-poinnya. Nah anak itu sebenarnya punya keinginan Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Kita bisa membuat keyakinan kelas ini. Makanya yang pertama kita tanyakan dulu ke anak.
Nah, kamu tuh pengennya dikasih kertas ya, Bapak Ibu ya, dikasih kertas untuk menuliskan. Kalian pengennya nanti suasana kelas kalian itu teman-temannya, gurunya seperti apa? Tuliskan aja. Misalkan anak menuliskan, saya pengen kelas saya bersih. Kelas saya bersih dan rapi. Untuk mencapai bersih dan rapi itu karakter yang dibutuhkan apa kira-kira? Tanggung jawab, ya kan? Kalau semua anak itu bertanggung jawab, yang piket bisa melaksanakan piketnya, yang habis makan sampahnya dibuang ke tempat sampah, artinya kan itu tanggung jawab. Maka akan terciptalah suasana yang bersih. Makanya poin keyakinan kelas, kalau anak-anak pengennya suasana kelas yang bersih, berarti poinnya adalah tanggung jawab. Nah, itu yang menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas pertama, tanggung jawab. Ya, saya pengen teman-teman saya saling menyayangi satu sama lain, peduli dengan satu sama lain. Berarti poinnya di situ adalah apa? Peduli ya satu sama lain. Oke, satu sama yang lainnya yang punya sakit mungkin dan sebagainya. Ada anak yang pengen seperti itu. Nah, itu keyakinan kelas. Nah, ini pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Lanjut lagi. Nah, keyakinan kelasnya bersifat lebih abstrak daripada aturan. Kalau aturan kan jelas ya. Kalau datang terlambat poin 10 atau didenda 5.000. Kalau keyakinan kelas berarti berkaitan dengan datang terlambat adalah poinnya adalah disiplin. Berarti keyakinan kelasnya adalah disiplin. Jadi lebih abstrak ya, lebih luas maknanya. Ya. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ya, seperti itu tadi. Menjaga kebersihan kelas, saya ingin teman-teman menjaga kebersihan kelasnya, kelas bersih dan rapi, berarti tanggung jawab. Itu kan lebih pernyataan universal, lebih umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya, kalimat-kalimat positif. Jadi tidak kalimat negatif, tidak nakal. Ya. Berarti kan itu bukan termasuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas adalah kalimat dalam bentuk positif, kata dalam bentuk positif. Selanjutnya, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Ya, biasanya 5, paling banyak 7 ya, keyakinan kelas. Jadi nanti kita saring anak-anak di kelas itu pengennya seperti apa. Tadi saya melakukan di kelas 9C, ya, ada semua itu kalau diakomodasikan, dikumpulkan jadi satu itu ada 7. Dari satu kelas itu punya 7 keyakinan, tapi yang 2 itu hanya 2 atau 1 anak saja. Jadi yang kita sepakati tadi di kelas 5 keyakinan kelas, diantaranya peduli, kemudian bertanggung jawab, kemudian jujur. Itu paling banyak jujur dari Bapak Ibu. Saya pengen teman-teman saya itu jujur. Jadi kalau misalkan pengennya naruh duit 10.000 di atas meja itu tinggal istirahat ya aman. Artinya kan anak-anaknya jujur gitu kan. Itu keyakinan kelasnya mereka. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas itu sesuatu yang kira-kira anak kita tuh mampu menerapkannya. Nah, kita kalaupun misalkan sekarang belum terlalu bertanggung jawab, kita fokusnya nggak terlalu dari bawah banget gitu kan. Gitu. Lanjut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi bisa tadi lewat kasih kertas, tuliskan 3-5 keyakinan kelas yang kalian inginkan. Yang kalian pengen teman-teman kalian di kelas itu seperti apa? Tuliskan, mereka akan coba tuh banyak. Tadi ada yang 5 baris gitu, 6 baris gitu kan. 3 poin itu sampai 5 baris, 6 baris. Mereka diskusikan, baru kita ambil intinya, inti dari pernyataan tersebut. Yang selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi mungkin setiap semester lah ya, bisa dijadikan berkala. Keyakinan kelas kita pengen ditambahin nggak, atau pengen ada yang dikurangi, atau pengen seperti apa. Nah, itu keyakinan kelas harus ditinjau dari waktu ke waktu. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas 7. Yang pertama, hormat. Hormat boleh dideskripsikan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi hormat. Kemudian yang selanjutnya, bekerja, diterima dan dimiliki. Ini contoh keyakinan kelas yang bisa diterapkan di kelas ini cuma 3 ya. Cuma 3, boleh dibuat 5. Tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak jadinya nggak mengena di hati. Ya, susah dihafalkan. Lanjut. Nah, setelah keyakinan kelas, ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan restitusi. Mungkin kalau guru BK sudah ada pelajarannya dulu ya, tentang restitusi. Restitusi ini menurut dosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita bukan menghukum, tapi menyadarkan mereka. Jadi kita menciptakan kondisi mereka bisa sadar dengan kesalahan mereka, dan atas motivasi intrinsik mereka mau merubah itu. Ya. Selanjutnya pengertian kedua, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Ya, jadi kalau murid bermasalah, jangan kita yang ngasih solusi. Coba kita bimbing untuk mereka memberikan solusi. Kira-kira menurutku solusinya bagaimana nih kalau seperti ini? Ya. Nah, kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu proses yang definisi dari restitusi. Selanjutnya, nah, prinsip restitusi itu yang pertama memperbaiki hubungan. Restitusi itu dilaksanakan untuk memperbaiki hubungan, baik antara murid dengan guru ataupun murid dengan murid. Bahkan ini bisa juga diterapkan untuk guru dengan guru. Kalau guru sedang berkonflik dengan guru, kepala sekolah yang melakukan restitusi. Ya. Nah, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi restitusi ini adalah alternatif tawaran. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita menciptakan untuk menyadari kira-kira kenapa sih kok ini bisa terjadi dan bagaimana solusinya. Poinnya seperti itu untuk restitusi. Nah, restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang didasari tindakan, yang mendasari tindakan. Kalau kita melaksanakan restitusi itu kita tahu tadi ya, berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar tadi ya. Oh, anak ini melakukan ini karena butuh pengakuan. Oh, anak ini melakukan ini karena kurang perhatian, kurang kasih sayang. Oh, anak ini melakukan ini karena ini. Nah, itu kita bisa mengetahui dari proses restitusi. Yang kelima, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, ini yang paling baik adalah restitusi diri. Kita merestitusi diri kita sendiri. Misalkan kita tadi di sekolah marah-marah sama anak-anak, kita menyadari bahwasanya tindakan kita salah. Kira-kira kenapa saya jadi kemana-mananya? Dan ke depan bagaimana saya biar nggak marah-marah kayak gitu ya? Ya, seperti itu. Inilah restitusi diri. Jadi kalau kita bisa menerapkan restitusi pada diri kita sendiri, kita bisa selalu mengevaluasi tindakan kita yang salah. Kita menyadari bahwasanya tindakan kita salah, dan ke depan bagaimana supaya itu tidak terulang. Saya pribadi, saya ini orang yang gampang marah ya Bapak Ibu sekalian ya. Terutama kalau kegiatan lagi padat seperti ini, kadang-kadang itu gampang marah sama anak kadang-kadang. Kalau habis marah kayak gitu terus pikir, saya tadi marah kenapa ya, gitu kan? Terus gimana ya besok supaya saya nggak marah lagi ya, gitu kan? Jadi itu adalah proses restitusi diri. Jadi ini penting kalau kita merestitusi diri. Dan ini adalah cara yang paling baik, ya. Nah, ini kalau bisa anak-anak kita itu terbiasa merestitusi diri mereka sendiri. Nah, ini sudah level pro max ya. Kalau udah mereka bisa merestitusi diri mereka sendiri, sehingga bisa berubah sesuatu yang salah dari dalam diri mereka. Yang keenam, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi tindakan yang salah jangan terlalu dijadikan masalah kalau restitusi. Ya, bagaimana membentuk karakter itu ke depan. Kalau anak kita bolos, kita mau restitusi, jangan fokusnya ke bolosnya, tapi fokusnya ke solusinya ke depan biar nggak bolos bagaimana. Nah, fokus restitusi ini pada karakter, ya, bukan pada tindakan yang salah sebelumnya. Lanjut, restitusi itu menguatkan. Jadi restitusi itu dapat menguatkan. Ya. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi, jadi ya. Restitusi fokus pada solusi bukan pada tindakan yang salah. Lanjut, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Jadi kadang-kadang kalau anak yang bandel di kelas itu terus lama-lama dikucilkan ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu fokus kita setelah mereka melakukan restitusi sudah berubah, bagaimana kelompoknya bisa menerima mereka kembali. Nah, itu fokus untuk restitusi. Selanjutnya, nah ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Dalam melaksanakan restitusi ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah, ini misalkan anak-anak kita berbuat salah, kita harus cross check dulu. Misalkan nih di kelas ada anak berantem. Kita panggil dulu, kita pastikan kamu tadi benar ya berantem sama si A. Jangan sampai kita sudah panjang kali lebar kali tinggi merestitusi, Bu, tapi yang berantem bukan di mas saya, di mas yang satunya. Nah, ini penting ya, menstabilkan identitas, menstabilkan identitas. Ya, pastikan kalau ia melakukan kesalahan itu, ya. Jadi ini salah sasaran. Jangan sampai salah sasaran yang mau direstitusi. Sudah mau selesai restitusinya, tapi Bu, yang melakukan kesalahan bukan di mas saya, di mas yang satunya. Itu kan akan jadi
membagongkan ya. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Biasanya validasi tindakan yang salah itu kita tanyakan ke mereka ya. Kira-kira nih yang kamu lakukan itu benar atau salah. Nah ketika mereka menyadari bahwasanya itu iya bu, maaf itu tadi salah, itu berarti kita sudah memvalidasi tindakan yang salah. Nah kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan itu artinya kita menawarkan solusi. Terus kira-kira solusinya gimana? Ya, solusinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah itu sudah masuk kepada menanyakan keyakinan. Atau kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, kira-kira perilakumu itu tadi melanggar keyakinan kelas yang kita buat nggak? Oh iya, bu itu melanggar keyakinan kelas bu. Mohon maaf bu, ke depan nggak akan saya ulangin lagi. Nah solusinya gimana kalau seperti itu? Nah itu namanya menanyakan keyakinan. Jadi ini segitiga restitusi. Kalau ada tindakan yang salah, stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini ada satu contoh Bapak Ibu sekalian. Boleh? Next Pak. Nah ini contoh kasus yang terjadi penanganan restitusi. Jadi dalam kasus ini guru matematika dan wali kelas 8, ada nggak di sini guru matematika di kelas 8? Ini kalau ada kesamaan tokoh ini hanya ini ya, hanya suatu kebetulan ya. Jadi guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni kalau kita baca mungkin kayak guru BK lah ya, menggantikan guru untuk memberikan tugas gitu kan. Ibu Eni ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, ya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Nah ini kira-kira bapak ibu sampai di sini. Ini posisi kontrol yang diambil ibu ini sebagai apa? Iya, sebagai teman. Ayolah, tolonglah bantu ibu ya. Nanti kalau kalian nggak ini, ibu dimana kepala sekolah. Ini sebagai teman, ya. Nah, kemudian Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Nah, keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali. Ini Ibu Santi guru yang sebenarnya tadi ya, yang digantikan. Nah, serta menanyakan tentang laporan Bu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki kesalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu. Ya. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu. Nah, jadi di sini ini adalah proses yang pertama tadi ya. Apa tadi yang pertama? Dari segitiga restitusi, menanyakan identitas ya, tentang identitas tadi. Jadi ditanyakan laporan Bu Eni benar nggak nih? Nah, kemudian Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan mereka membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Nah ini di sini sudah mulai ke langkah yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ibu Santi menganggap bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Jadi boleh kalau minta maaf boleh. Nah, namun Bu Santi menanyakan kembali apa yang bisa mereka lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Bu Santi tadi. Baik Vivi maupun Natali mengaku bahwasanya perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ya, nah, ini sudah mulai menanyakan keyakinan ya ke tahap yang ketiga. Mereka sudah menyadari bahwasanya itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi selanjutnya melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang akan mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana menerapkannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan keduanya adalah mengirim email kepada Bu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Bu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Jadi mereka setelah menyadari mereka salah, mereka punya solusi. Nah, itulah sejatinya ini penerapan restitusi Bapak Ibu ya. Sejatinya penerapan restitusi tujuannya untuk itu, supaya anak bisa menyadari kesalahannya dan mempunyai solusi untuk memperbaiki kesalahannya.
Harapannya mereka bisa merestitusi diri sendiri. Ya, kedepannya mereka bisa merestitusi diri sendiri. Kalau mereka berbuat salah, menyadari oh ya saya tadi berbuat salah. Ke depan supaya tidak begini bagaimana ya? Nah itu harapannya begitu. Karena tadi ya poin prinsip restitusi, merestitusi diri adalah langkah terbaik. Jadi hal yang terbaik yang bisa dilakukan adalah merestitusi diri. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Oke. Demikianlah akhir dari materi ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin itu saja. Semoga kita bisa menerapkannya. Paling tidak, sebelum kita terapkan ke anak-anak, kita bisa merestitusi diri kita sendiri. Ya, kalau kita melakukan kesalahan kita bisa evaluasi, merestitusi dan menemukan solusi. Nah ini kalau bertindak mungkin akan sering melakukan restitusi kepada anak-anak ya. Karena sebagai guru BK yang berkaitan langsung dengan anak-anak, ini penting langkah-langkah ini sehingga anak-anak itu benar berubah dari dalam diri keyakinan mereka sendiri. Sebisa mungkin kalau mereka melakukan kesalahan, mereka yang selalu memikirkan mencari solusi masalah tersebut. Begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu dan segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.